Selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama. Dan hari ini akan didampingi oleh Koko Albert. Lalu ada? Hai, Namanya siapa? Sergio, Lalu ada? Kenzo. Oke, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami ucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami akan mendengarkan dan juga memuji ya Tuhan nama-Mu. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat fokus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, saat ini kita akan menyanyikan bersama lagu yang mengatakan roti dan mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu Bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Ku akan selalu mendukungmu Dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Temanku, Temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Dan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu yang mengatakan Ku Istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Ku istimewa. Karena aku miliknya. Ku istimewa. Berharga di matanya. Ku istimewa.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan. Kami bersama-sama boleh beribadah kepada Engkau, kami dalam keadaan sehat. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati kami. Beri kami hikmat untuk mengerti apa yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan kita ya. Nah, hari ini kita akan kembali mengingat tentang perjanjian lama dari awal, yaitu kitab Kejadian sampai kemarin yang terakhir yaitu kitab Maleaki. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana kisah Allah dari perjanjian lama. Nah, adik-adik perhatikan ya apa yang saya jelaskan dan perhatikan gambar di samping ini ya Tuhan ya, adik-adik ya. Nah, yang pertama adalah penciptaan. Tentu adik-adik tahu kisah penciptaan ini terdapat dalam kitab Kejadian. Adik-adik juga tahu bagaimana kisah penciptaan ini mulai dari Tuhan menciptakan yang tadinya tidak ada apa-apa, dengan firman-Nya semuanya diciptakan menjadi ada, sampai akhirnya pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia, yaitu yang pertama Tuhan menciptakan Adam dan selanjutnya menciptakan Hawa sebagai penolong Adam. Sungguh indah, sungguh luar biasa bagaimana Tuhan melakukan karya penciptaannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kejatuhan. Nah, di sini bagaimana kita melihat manusia, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa ya adik-adik. Tetapi adik-adik, melalui kejatuhan ini juga, walaupun Allah akhirnya mengusir manusia dari Taman Eden, tetapi Allah menjanjikan akan mengutus Tuhan Yesus, Juru Selamat, untuk menebus dosa-dosa kita semua ya adik-adik. Sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya kita melihat tentang kejadian dari Nabi Nuh. Nah, apa kejadian yang terjadi dalam Nabi Nuh? Ada air bah ya adik-adik ya. Di situ Nabi Nuh membuat kapal bahtera ya adik-adik untuk menghindari air bah. Nah, di situ ada terjadi tanda apakah yang diberikan Allah untuk membuktikan janjinya bahwa Ia tidak akan mengirimkan air bah lagi untuk menghancurkan bumi. Adik-adik tahu nggak tandanya? Ya, tandanya yaitu pelangi. Di situ Allah berjanji tidak akan kembali memberikan air bah untuk menghancurkan bumi, karena Allah tetap menjanjikan juru selamat untuk menyelamatkan kita sebagai umat Allah. Nah, selanjutnya setelah Nuh ada kejadian tentang menara Babel. Nah, di situ dimana setelah terjadi air bah, akhirnya umat manusia ada kembali. Di situ mereka membangun menara Babel yang tujuannya supaya mereka tidak terpencar, berkumpul di satu tempat dan mereka bisa melihat menara Babel itu terus. Padahal perintah Allah bahwa manusia itu harus memenuhi bumi, tidak berkumpul di satu tempat. Nah, di situ terjadilah bagaimana Allah mengacaukan bahasa orang di situ sehingga mereka tidak mengerti tentang bahasa mereka satu dengan yang lain. Akhirnya manusia-manusia, orang-orang di situ akhirnya terpencar, terserak ke seluruh penjuru dunia. Nah, akhirnya Tuhan, kita sampai dalam kisah Abraham ya adik-adik. Kita pasti tahu di situ Tuhan
menjanjikan kepada Abraham suatu keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dari keturunan Abraham inilah tuh akan muncul penyelamat, yaitu juru selamat kita. Dari keturunan Abraham inilah umat menjadi umat pilihan Allah. Nah, akhirnya kita menuju ke Mesir. Nah, siapa itu yang dijual menjadi budak ke Mesir? Adalah oleh saudara-saudaranya. Ini adalah salah satu dari keturunan Abraham. Siapa adik? Ya, Yusuf. Yusuf, salah satu keturunan Abraham, dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya, di mana akhirnya di Mesir Yusuf menjadi orang terpandang, menjadi tangan kanan Raja Mesir. Kita lanjut ke halaman yang kedua di lembar cari tahu. Yuk. Di situ ada kisah tentang Musa. Nah, di situ Musa terlihat sedang tersungkur ya adik-adik di depan semak-semak yang menyala api. Nah, di situ kita melihat bahwa Allah menampakkan dirinya kepada Musa dan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa pilihannya dari tanah Mesir, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham, keturunan Yusuf, keturunan ya yang sudah sangat banyak di Mesir. Jadi Allah akan mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Allah mengutus Musa. Selanjutnya terjadilah 10 tulah di Mesir. Bagaimana Raja Mesir tidak mau membiarkan bangsa Israel keluar. Akhirnya Allah memberikan 10 tulah pada bangsa Mesir supaya melepaskan bangsa Israel keluar ke tanah perjanjian. Adik-adik ingat nggak 10 tulah yang ada di situ, yang diberikan Allah pada saat bangsa Israel akan dikeluarkan dari tanah Mesir? Aduh, siapa yang ingat? Ada air menjadi darah, ya. Ada katak, ada nyamuk, ada lalat pikat, ada penyakit sampar, ada barah, ya, ada hujan es, ya, gelap gulita, dan akhirnya tulah yang ke-10 adalah seluruh anak sulung bangsa yang ada di bangsa Israel meninggal. Tetapi, nah ini kejadian yang selanjutnya, yaitu kejadian Paskah yang pertama, di mana saat Tuhan menurunkan tulah yang ke-10, bangsa Israel diperintahkan untuk melaburkan atau mengoleskan ya darah ternak atau dombanya di sepanjang pintu masuk rumah mereka. Yang tujuannya apa? Supaya saat malaikat Tuhan berkeliling di bangsa Mesir dan melihat di situ ada darah yang terlihat di pintu, malaikat Tuhan akan berlalu bahwa itu tandanya adalah rumah orang Israel. Dan di situ supaya apa? Anak sulung bangsa Israel tidak mati, tetapi yang mati itu adalah anak sulung bangsa Mesir aja. Nah, di situ adalah Paskah yang pertama. Di situ akhirnya kejadian yang selanjutnya adalah keluaran, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka mengikuti Allah. Dengan wujud apa Allah itu? Tiang awan dan tiang api. Ingat ya adik-adik ya, ada tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Lalu terjadilah di Gunung Sinai. Apa yang terjadi adik-adik? Allah memberikan 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Dalam bentuk apa ditulisnya? Dalam 2 loh batu, seperti gambar yang adik-adik lihat di sini ya. Nah, untuk selanjutnya apa? Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membangun kemah suci yang dipakai untuk apa? Menyembah Allah di padang gurun, supaya beribadah kepada Allah di dalam kemah suci itu ya, melalui kemah suci itu.
Selanjutnya, perjalanan di padang gurun. Berapa lama bangsa Israel ada di padang gurun, adik-adik? Ada yang tahu? Kurang lebih 40 tahun ya, adik-adik. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun. Tuhan memberikan makanan berupa apa? Mana ya. Tuhan memberikan air untuk diminum lewat batu yang dipecahkan melalui mujizat-mujizat pokoknya. Lalu yang luar biasanya lagi apa? Tuhan menjaga badan bangsa Israel. Tuhan menjaga pakaian bangsa Israel. Mereka hanya mempunyai satu pakaian masing-masing, tetapi pakaian mereka tidak hancur, tidak rusuh. Bahkan kasutnya juga untuk berjalan juga tidak rusuh. Badannya juga sehat, kakinya sehat untuk berjalan. Itulah hebatnya pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel di padang gurun. Selanjutnya, setelah mereka sampai di tanah perjanjian, mereka menyeberangi sungai Yordan. Di situ bangsa Israel meletakkan 12 batu sebagai peringatan akan pemeliharaan Tuhan saat mereka sampai di tanah perjanjian. Lalu terjadilah pembagian tanah, ya adik-adik, pembagian tanah di tanah Israel, di tanah Kanaan ya, untuk bangsa Israel. Pembagian tanah itu dibagi menjadi 14 bagian. Yang mendapatkannya adalah 12 suku ya. 10 suku dari anak Israel dan 4 bagian lagi ya diambil oleh anak-anak Yusuf, Manasye dan Dan. Nah, Dan ya anaknya namanya ya. Itu masing-masing mendapat 2 bagian. Jadi ada 14 bagian tanah yang dibagi-bagi. Untuk suku Lewi tidak mendapatkan bagian karena mereka mendapatkan tugas untuk menjadi imam. Jadi mereka bisa tinggal di semua tanah di Kanaan. Lalu selanjutnya adalah tentang hakim-hakim. Allah membangkitkan hakim-hakim untuk memimpin bangsa Israel dan melepaskan mereka dari bangsa lain waktu mereka sudah bertobat kepada Allah. Jadi mereka, yang ada ingatkan ya, waktu hakim-hakim bangsa Israel melakukan dosa, menyembah berhala, lalu dihukum Tuhan dengan Tuhan mendatangkan bangsa lain yang menyerang. Setelah itu ada hakim-hakim yang mengingatkan supaya mereka bertobat. Akhirnya bangsa Israel bertobat. Lalu hakim-hakim itu memimpin bangsa Israel untuk mengusir bangsa lain itu dengan pertolongan Tuhan sehingga mereka ditolong. Tetapi mereka melakukan dosa lagi begitu terus. Itu waktu zaman hakim-hakim. Selanjutnya, bangsa Israel akhirnya meminta raja. Nah, kita beralih ke kitab raja-raja. Banyak sekali raja-raja yang ada di bangsa Israel ya, adik-adik. Tetapi dari semua raja-raja ini memang tidak ada yang sempurna. Walaupun memang dari satu raja ini Tuhan menjanjikan juru selamat. Memang ini adalah salah satu raja yang paling Tuhan sayangi, yaitu Raja Daud. Dari keturunan Raja Daud inilah Allah akan menjanjikan Mesias atau juru selamat. Berakhir dari kitab raja-raja, kita beralih ke kitab nabi ya, ada ingat ya, ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil, tetapi bukan besar orangnya, kecil orangnya, atau besar pekerjaannya atau kecil pekerjaannya, tapi bukan itu ya, tetapi jumlah ayat yang ada di dalam Alkitab. Jadi dipisahkan antara nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Adik-adik ingat nggak ada berapa nabi-nabi? Banyak ya. Nah, ada sekitar 17 nabi-nabi ya yang ada di perjanjian lama. Nah, selanjutnya dalam nabi-nabi itu juga ada kisah tentang pembuangan bangsa Israel ke bangsa Asyur atau bangsa Babel, di mana Allah menghakimi bangsa Israel karena dosa-dosanya yang terus-menerus dilakukan. Tetapi di situ juga Allah berjanji kembali akan memulihkan bangsa Israel, memulangkan mereka ke tanah perjanjian, yaitu di Yerusalem ya, di tanah Kanaan itu, dan akan berjanji mendatangkan juru selamat. Dan akhirnya adalah
sebagian bangsa Israel setelah 70 tahun pembuangan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di situ mereka juga membangun kembali bait suci Allah. Nah, adik-adik, sampai di kitab Maleaki, sampai di pembuangan, sampai di kembalinya bangsa Israel di Yerusalem, disitulah berakhir kitab Perjanjian Lama, adik-adik ya. Jadi dari penciptaan sampai dengan Maleaki ya, dari pembuangan bangsa Israel lalu kembali ke Yerusalem, terdapat kisah Allah yang agung, di mana Allah benar-benar memelihara kita manusia. Penciptaan, bagaimana Allah memilih umatnya, bagaimana Allah menjaga mereka dalam keluaran, memberikan mereka tanah perjanjian, memelihara mereka walaupun mereka melakukan dosa, tetapi Allah tetap menolong sampai akhirnya Allah menghakimi mereka ke pembuangan ya. Allah sungguh luar biasa pekerjaan Allah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Allah masih menjanjikan juru selamat kepada kita semua umatnya. Nah, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru ada jeda selama 400 tahun di mana Allah tidak kembali berbicara kepada umatnya melalui nabi-nabi. Tetapi adik-adik, selama 400 tahun ini, nah adik-adik bisa melihat ya di lembar Cerita Huyuk di halaman keempat. Selama 400 tahun Allah tetap bekerja. Allah tetap mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat, yaitu Tuhan. Di situ ada beberapa bangsa-bangsa yang menguasai tanah Yerusalem, menguasai wilayah Israel ya. Yang pertama ada Persia, bangsa Persia. Ada kerajaan Yunani yang dipimpin Alexander Agung. Ada kerajaan Roma. Nah, di situ adik-adik Allah bekerja yang secara luar biasa bagaimana mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Banyak peristiwa-peristiwa penting ya. Banyak peristiwa-peristiwa penting ya adik-adik ya. Jadi wilayah bangsa Israel itu terdapat di antara 3 benua besar, Eropa, Asia, dan Afrika. Sehingga di situ malah banyak diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan yang tadi lo sebutkan ya. Tetapi juga menjadi keuntungan bahwa kisah tentang perjalanan umat Allah di situ bisa didengar oleh banyak orang. Kitab-kitab Taurat bisa ditulis dengan banyak bahasa. Tetapi yang lebih penting adalah yang paling utama adalah bahasa Yunani. Di situ kitab-kitab Taurat ditulis, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Dan banyak orang yang membaca sehingga banyak orang yang tahu bagaimana kisah tentang perjalanan umat Allah yang dipelihara ya. Jadi kesimpulannya adik-adik, perjanjian lama itu menunjukkan kepada janji Allah untuk mengutus juru selamat, menyelamatkan dan menebus umatnya dari dosa. Sedangkan nanti kita yang akan belajar yaitu perjanjian baru memberitahu kita bagaimana Allah menepati janji-janji tersebut. Ya, adik-adik ya. Nah, sampai di sini kita boleh mengingat setiap peristiwa-peristiwa yang ada di perjanjian lama seperti tadi. Jadi kita akan lanjutkan nanti minggu depan di kitab perjanjian baru bagaimana Allah menggenapi janji-janjinya di perjanjian lama. Kita bersyukur kita boleh melihat sejarah-sejarah di mana kisah Allah yang agung, kisah Allah kita yang maha kuasa menyertai umatnya, menjadi tanda bahwa Allah juga menyertai kita dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh melihat bagaimana sejarah Tuhan dalam perjanjian lama, mulai dari mana Tuhan menciptakan
bumi dan seisinya yang begitu indah yang boleh kami tinggali, dan bagaimana karya Tuhan kepada umat pilihannya. Tuhan boleh memilih kami ya Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Tuhan memelihara kami ya Tuhan seperti Tuhan memelihara bangsa Israel ya Tuhan, sampai dengan perjanjian lama di mana Tuhan menjanjikan kami penebus. Dan pada saat ini kami juga Tuhan merasakan bagaimana Tuhan sebagai penebus kami ya Tuhan, yang akan kembali datang ya Tuhan untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ya Tuhan. Tuhan terus memelihara kehidupan kami ya Tuhan ke depan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sekolah ya Tuhan. Walaupun di rumah, tetapi kami percaya Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.